Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naranti Vidatama. Saya mahasiswi dari Program Studi Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Nurse, Fakultas Kesehatan, Universitas Pordekok Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola nafas pada klien dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang tahun 2021. Bab satunya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu latar belakang. Asma bronkial adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trakea dan bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya penyempitan jalan nafas yang luas dan derajatnya dapat berubah-ubah secara spontan maupun sebagai hasil pengobatan, menurut dari Mutakin 2008. Menurut dari Gina, pada tahun 2012 dinyatakan bahwa perkiraan jumlah penderita asma seluruh dunia adalah 300 juta orang, dengan jumlah kematian yang terus meningkat hingga 180.000 orang per tahun. Menurut dari WHO menunjukkan bahwa prevalensi asma terus meningkat dalam 30 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Gina, di seluruh dunia diperkirakan terdapat 300 juta orang menderita asma bronkial. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah pasien asma bronkial mencapai 400 juta orang. Jumlah ini dapat saja lebih besar mengingat asma bronkial ini merupakan penyakit underdiagnosed. Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa prevalensi penyakit asma bronkial berkisar antara 1-8%, menurut dari Mansur 2017. Di mana angka kejadian asma bronkial di Indonesia lebih tinggi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dikarenakan pada umur dan tinggi badan yang sama, perempuan mempunyai ukuran paru-paru yang lebih kecil dan pipa bronkial yang lebih sempit dibandingkan dengan laki-laki. Prevalensi asma bronkial tertinggi terdapat di kota Aceh, yaitu 68,9%, diikuti dengan Sumatera Barat 67,8%, dan Bengkulu 66,2%. Prevalensi asma bronkial ini pada penduduk semua umur, di perdesaan 2,1%, sedangkan di perkotaan lebih berisiko penyakit asma bronkial yaitu 2,6%, menurut dari Riskesdas 2018. Data untuk daerah Provinsi Jambi, prevalensi penderita asma bronkial untuk semua umur pada tahun 2013 yaitu 2,4%, dan pada tahun 2018 prevalensinya yaitu 1,7% penderita asma bronkial di daerah Provinsi Jambi, menurut dari Riskesdas 2018. Ketidakefektifan pola napas diakibatkan oleh terganggunya ekspansi paru akibat akumulasi cairan sehingga akan menimbulkan manifestasi klinis seperti peningkatan frekuensi napas, kesulitan bernapas atau dyspnea, penggunaan otot-otot bantu pernapasan, dan kasus-kasus berat muncul seperti cyanosis, menurut dari Wilkinson dan Alhern 2007. Sedangkan posisi orthopnage yaitu posisi klien duduk di atas tempat tidur dengan badan sedikit menelungkup di atas meja disertai bantuan 2 buah bantal. Posisi orthopnage dapat mengurangi dyspnea karena posisi tersebut membantu peningkatan fungsi paru. Pergerakan diafragma akan menurun dan pergerakan tulang rusuk menjadi tegang sebagai akibat adanya perubahan pada dinding dada, sehingga posisi duduk dengan badan sedikit membungkuk atau orthopnage dapat mempermudah diafragma untuk terangkat sehingga mempermudah aliran udara, menurut dari Ritianingsih 2008. Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola napas pada klien dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang tahun 2021. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah pada penelitian adalah
Apakah ada pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola napas pada klien dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang tahun 2021? Dan selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu mengetahui pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola napas pada klien dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang tahun 2021. Dan tujuan khususnya yang pertama itu diketahui distribusi frekuensi pola napas asma bronkial sebelum dilakukan posisi orthopnage di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang. Dan yang kedua yaitu diketahui distribusi frekuensi pola napas asma bronkial setelah dilakukan posisi orthopnage di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang. Dan yang ketiga yaitu diketahui pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola napas pada klien dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang. Dan yang keempat itu manfaat penelitian. Di sini ada bagi peneliti, bagi tempat penelitian, dan bagi institusi pendidikan. Selanjutnya itu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola napas pada klien dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang tahun 2021. Dengan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-eksperimen. Penelitian ini meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel independennya dalam penelitian ini yaitu pengaruh posisi orthopnage, sedangkan variabel dependennya yaitu ketidakefektifan pola nafas. Subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang dewasa yang menderita penyakit ketidakefektifan pola napas dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Hamparan Rawang. Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan September 2021. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, wawancara, intervensi. Dan adapun bab 3-nya, yang pertama itu kerangka konsep, definisi operasional, hipotesis penelitian. Kerangka konsep akan membantu penelitian menghubungkan hasil peneliti dengan teori Nur Salam 2021. Kerangka konsep menggambarkan hubungan variabel-variabel yang akan diteliti. Secara konsep, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola napas dengan asma bronkial pada dewasa, sedangkan yang menjadi variabel dependennya yaitu pengaruh posisi orthopnage, dan variabel dependennya adalah mengatasi ketidakefektifan pola napas asma bronkial. Dan definisi operasionalnya, yang pertama itu independen pelaksanaan posisi orthopnage. Definisi operasionalnya itu merupakan suatu tindakan di mana peneliti melakukan posisi orthopnage pada dewasa dalam waktu 15 menit yang sebelumnya dilakukan pengukuran frekuensi pernapasan atau pretest, dan setelah tindakan dilakukan pengukuran frekuensi pernapasan. Dan alat ukurnya minta klien untuk memfleksikan lutut sebelum kepala dinaikkan, naikkan kepala tempat tidur setinggi 90 derajat, letakkan bantal kecil di atas meja yang menyilang di atas tempat tidur. Letakkan bantal di atas kaki, mulai dari lutut sampai tumit klien. Pastikan tidak terdapat tekanan pada area popliteal dan lutut dalam fleksi. Dan selanjutnya letakkan gulungan handuk di samping masing-masing pada kepala klien dan topang telapak kaki klien dengan menggunakan bantalan kaki. Cara ukur pemberian intervensi, skala ukur nominal. Yang kedua itu dependen, ketidakefektifan pola napas. Definisi operasionalnya gambaran tentang frekuensi napas. Apakah klien mengalami sesak dan dilakukan pengukuran frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah dilakukan posisi orthopnage. Alat ukurnya observasi frekuensi pernapasan. Cara ukur wawancara dan observasi. Skala ukur jika pernapasan lebih dari 24 kali per menit, maka pola napas klien takipne. Jika pernapasan kurang dari 15 kali per menit, maka klien mengalami bradypne. Dan jika pernapasan 16-20 kali per menit, maka pola napas klien normal. Dan selanjutnya itu hipotesis penelitian.
HA, ada pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola napas pada klien dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Samparan Rawang. Dan H0-nya tidak ada pengaruh posisi orthopnage dalam mengatasi ketidakefektifan pola napas pada klien dengan asma bronkial di wilayah kerja Puskesmas Samparan Rawang. Bab 4. Desain penelitiannya, rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan pre-eksperimen dengan menggunakan rancangan one group post-test design, yaitu penelitian yang mencoba untuk membuktikan pengaruh tindakan pada satu kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasikan sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasikan lagi setelah intervensi untuk mengetahui akibat dari perlakuan, menurut dari Nursalam 2011. Dan di bab 4 ini ada juga populasi dan sampel. Lokasi penelitiannya, lokasi penelitian ini berada di wilayah kerja Puskesmas Samparan Rawang. Alat pengumpulan data serta uji validitas dan reliabilitas instrumen dan prosedur pengumpulan data, analisa data serta etika penelitian. Mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan atau saran, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.